Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, suara saya yang gak enak didengar, yang cempreng. Dan gambar saya biasa-biasa saja. Ya, sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman yang subscribe channel saya, yang menonton, yang menyimak ya, entah itu sampai akhir atau enggak ya. Terima kasih banyak. Langsung saja kali ini saya akan mencoba menceritakan sekaligus menggambar kisah tentang Begawan Ciptaning ya. Itu sebenarnya Arjuna yang bertapa. Dia jadi ceritanya begini. Dulu waktu ini Pandawa Dadu ya, cerita Pandawa diajak bermain dadu oleh Kurawa. Seperti yang banyak Anda tahu bahwa mereka kalah ya. Atau yang belum tahu ya nanti kapan-kapan saya ceritakan lah ya. Kapan-kapan ya, nggak tahu kapan. Jadi si Pandawa ini kalah bermain dadu ya. Yudhistira yang mewakili Pandawa bermain dadu, dan kemudian mereka harus menerima sanksi dari kekalahan itu. Setelah tarik ulur negosiasi macam-macam, mereka harus melakukan pengasingan ya, atau dibuang, sebenarnya dibuang selama 12 tahun ya. Komplitnya 13 tahun, tapi 12 tahun itu adalah 12 tahun mereka harus sembunyi, harus tidak boleh kembali ke Hastinapura, dibuang, dipreteli semua gelar kerajaannya dan kesatrianya dan seterusnya. Mereka melakukan hukuman itu, dan selama 12 tahun itu mereka tidak boleh ketahuan ya di mana tempatnya. Jadi selama 12 tahun mereka dibuang. Kemudian di tahun 13 mereka harus melakukan penyamaran. Selama penyamaran itu mereka tidak boleh ketahuan, atau dalam 1 tahun itu tidak boleh ketahuan. Kalau mereka ketahuan di mana mereka tinggal dan seterusnya, salah satu di antara mereka saja ketahuan di antara Pandawa itu yang 5 orang, tapi ada satu ya, Drupadi ya, ikut juga di sana. Nah, mereka harus menerima sanksi, yaitu pembuangan lagi selama 12 tahun dan melakukan 1 tahun lagi penyamaran. Kalau ketahuan lagi, mereka harus mengulang lagi terus seperti itu. Dan kalau misalnya mereka tidak ketahuan, maka di tahun ke-14 mereka boleh kembali. Nah, Syahdan, waduh. Jadi ceritanya, kalau menurut saya ya, Arjuna waktu itu merasa ada dendam yang sangat besar di batinnya ya, di dirinya ya. Ada keinginan yang sangat besar untuk membalas dendam, dan ada sakit hati terhadap kakaknya ya, Yudhistira, bahwa kenapa mereka harus melakukan perjudian itu dan kemudian kalah ya. Teman-teman komplitnya bisa cari tahu sendiri, atau ya syukur-syukur saya bisa menceritakan juga ya dengan gambar salah satunya. Mungkin gambarnya siapa, Yudhistira atau siapa, atau Sangkuni atau siapa nanti deh ya. Nah, kemudian Arjuna memutuskan saat pengasingan itu, saat pembuangan itu, memutuskan untuk pergi dari rombongan. Jadi waktu ditanya sama Yudhistira mau kemana itu, dia cuma bilang, aku ingin menenangkan diri, aku ingin bertapa, aku ingin meluangkan waktuku itu untuk bertapa, untuk menenangkan diri, karena ada banyak gejolak sakit hati macam-macam gitu, sesuatu yang mengotori jantungnya ya, detak jantungnya, sehingga Arjuna memutuskan untuk menenangkan diri dengan cara bertapa ya. Jadi sudah diasingkan, dia mengasingkan diri lagi. Ya, Yudhistira mengizinkan ya. Kemudian dia pergi seorang diri, si Arjuna itu
nggak tahu keluntung kemana gitu, nggak punya duit, nggak punya apa-apa ya, karena memang seluruh gelarnya dicopot ya, jadi tidak ada yang mengenalinya, dan malu juga ya. Arjuna waktu itu diceritakan sampai melumuri dirinya dengan waktu arak-arakan pembuangan itu, Arjuna sempat ini ya, melumuri dirinya dengan kotoran hewan, dengan lumpur dan seterusnya, sehingga cewek-cewek itu menjauh dari dia. Itu niatnya dia, jadi jangan sampai mendekatinya, sampai segitunya gitu ya, saking. Dan itu harus dengan, coba bayangkan kalau misalnya Anda ada dalam posisi itu misalnya udah kaya banget, terus kemudian seluruh aset Anda disita oleh misalnya oleh bank atau oleh siapa gitu untuk membayar sesuatu, terus kemudian dari seseorang yang sangat kaya menjadi sangat miskin ya, bahkan untuk makan saja tidak bisa membeli gitu, entah gimana caranya gitu. Nah, bayangkan ya seperti itu ya, kalau nggak mau bayangkan ya nggak apa-apa. Nah, kemudian Arjuna pergi bertapa, dia bertapa di Goa Mintaraga ya, di sebuah gunung Indrakila. Di sana dia bertapa, menenangkan diri, dia lepas segala macam kepanatannya di sana, berdoa ya, pokoknya mencoba menenangkan diri. Dan tentu saja ya, pertapaan itu membuat gempar dewa-dewa gitu. Ini siapa gitu, ada yang begitu dahsyatnya bertapa gitu. Kemudian setelah dilongok, oh itu Arjuna gitu. Nah, kemudian mau apa ini anak gitu katanya, minta apa gitu. Ya, dewa-dewa tentu saja sudah tahu kisah tentang Pandawa yang kalah bermain judi dan kemudian diasingkan ya. Ya, kemudian digoda dengan berbagai macam godaan ya di dalam Gua Mintaraga itu, dari mulai ada demit-demit gitu, kemudian ada peri, ada dewi-dewi gitu di sana. Tapi Arjuna tidak bergeming, tidak batal ya puasanya, tapanya. Dia tetap melakukan tapa beratanya di sana itu sampai kemudian dia berhasil menenangkan diri. Dan kemudian setelah dia merasa batinnya udah enak gitu, udah kosong, pertapaan itu memakan waktu sangat lama ya, bisa di bayanganku sih Arjuna bisa melakukan itu sampai 1 tahun atau 2 tahun dan seterusnya gitu, lama sekali, atau mungkin bisa 10 tahun gitu. Ini interpretasiku sendiri ya. Nah, dan di saat akhir pertapaannya, Arjuna membatalkan puasanya. Dia keluar dari gua itu dengan perasaan yang sangat lega. Tiba-tiba dia merasakan gitu, gua itu bergetar gitu. Gua tempat dia bertapa itu bergetar gitu. Kayak ada gempa gitu. Dia agak panik tuh Arjuna, tapi coba untuk menenangkan diri dan dia longok terus aja, jebar tuh. Ternyata sebenarnya tanahnya tidak apa-apa gitu, tidak gempa itu, cuma guanya itu kayak mau runtuh gitu. Ternyata setelah keluar dari guanya itu dia lihat ada seekor babi hutan yang sangat besar ya, yang nyerudukan dirinya ke gua itu, seolah-olah ingin merobohkan gua itu bersama Arjuna di dalamnya gitu. Dan ya, Arjuna segera mengambil busurnya dan membidikkan anak panahnya ke sana gitu ya. Tentu saja karena Arjuna itu sangat terlatih ya dengan busur, dia sangat piawai dengan permainan busur, dia lepaskan panahnya dan mengenai sasaran, jelas gitu kena. Dia dekati hewan buruannya, mungkin untuk memakan dagingnya juga, karena dia sudah membatalkan tapanya, puasanya gitu. Dia ingin memakan sesuatu dan kebetulan ada babi hutan gitu ya. Waktu dia hendak mencabut anak panahnya, dia melihat kok ini kayaknya ada anak panah lain yang juga menancap. Jadi anak panahnya itu kalau teman-teman yang main busur gitu ya tahu bahwa istilah Robin Hood ya. Jadi satu anak panah, satu arrow itu kemudian dipapras lagi dibelah oleh arrow yang lain gitu, dan tepat di situ terbelah. Wih, ini siapa gitu.
ini siapa yang mendahului gitu, maksudnya saya dulu gitu atau seseorang yang lain, tapi tepat sasaran juga. Pas Arjuna lagi bingung gitu, tiba-tiba dari jauh itu ada yang teriak, woi gitu, ngapain kamu deketin hewan buruanku gitu. Arjuna noleh gitu, siapa ini, brewokan gitu, kumisnya depaplang gitu, nggak pakai baju gitu. Ya sama, dia juga nggak pakai baju, cuma pakai celana dalam aja gitu, maksudnya cuma kancut itu aja. Dia deketin gitu, ternyata dia adalah seorang pemburu ya, dia bawa busur juga, bawa anak panah banyak juga. Dan dia deketin sambil lari gitu, sambil marah gitu, sangat marah gitu. Situ nggak usah macem-macem ya, ini hasil buruanku. Arjuna, loh enggak dong, ini hasil buruanku, ini anak panahku tepat. Nggak bisa, anak panahku juga tepat di situ. Itu kan jelas punyaku. Loh, bisa aja punya Anda itu mengenai anak panah saya. Jadi anak panah saya dulu yang mengenai si babi hutan, hewan buruan, kemudian baru anak panah Anda nancap di anak panah saya gitu. Nggak bisa itu. Wah, itu akhirnya adu mulut. Dah gini aja, kita kelahi aja deh gitu, untuk menentukan siapa yang paling tangkas dan yang berhak untuk mendapatkan hewan buruan ini. Arjuna mikir, ini bukan tentang hewan buruannya, ini tentang bagaimana saya melakukan aksi kejujurannya. Lu, saya juga jujur gitu. Udah nggak usah macam-macam, nggak usah banyak cincong, kita kelahi aja. Akhirnya berkelahi gitu, seru gitu. Hingga pada saatnya Arjuna hampir keteteran, si pemburu itu melepas samarannya. Dan ternyata dia adalah Siwa ya, atau Betara Guru. Arjuna langsung bertekuk lutut karena dia adalah seorang dewa gitu ya, Betara Guru, dan termasuk leluhurnya juga gitu ya. Minta ampun gitu, sudah lancang untuk mencoba untuk berkelahi gitu. Arjuna minta maaf karena saya tidak tahu dan seterusnya. Betara Guru atau Siwa bilang, nggak apa-apa, ini adalah ujian terakhirku gitu. Dan ternyata kamu tidak marah ketika aku uji dengan hal seperti ini gitu. Ya, sebagai imbalannya gitu, kamu akan aku anugerahi sebuah arrow, sebuah anak panah yang sangat hebat gitu ya, yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat. Itu adalah arrowku, namanya adalah Pasupati atau Pasupata atau Pasupatastra gitu ya. Nah, Arjuna langsung gemetar gitu. Benarkah gitu katanya? Iya, Pasupatastra akan menjadi milikmu gitu. Ini adalah anugerah karena kamu sudah bertapa di sini dan sudah melewati ujian akhir, dan ujian akhirnya langsung saya yang menguji katanya. Wah, Arjuna langsung terharu gitu ya, dan bukan hanya terharu karena mendapatkan senjata sakti itu ya, mendapatkan arrow yang sakti itu ya, Pasupatastra itu, yang ujung arrownya adalah bulan sabit, yang konon katanya itu adalah dari taring Betara Kala ya, disempal dan kemudian dijadikan mata dari arrow itu. Tapi juga terharu karena ujian akhirnya langsung gitu ya, sang Betara Guru, sang Siwa sendiri yang menguji. Pasupatastra adalah artinya anak panah pengendali hewan atau yang menguasai segala macam hewan. Dan Arjuna itu sebagai perlambang bahwa dia sudah menguasai segala macam nafsu hewaniahnya ya. Jadi dia mendapatkan senjata sakti itu. Kelak senjata sakti itu akan digunakan dalam perang Baratayuda, dan itu juga yang akan membunuh, menewaskan Jayadrata dan juga Karna ya. Nanti ya kapan-kapan lah kita cerita kalau misalnya sudah sampai pada itu. Ini kan baru kemarin biasa huruf A gitu ya, terus Rama Bhargawa itu kan Bhargawa gitu ya, huruf B, sekarang C, ini Ciptaning ya, Ciptaning Arjuna. Nah, dan kemudian diberikanlah senjata itu kepada Arjuna. Setelah itu Arjuna diajak ke istana dewa-dewa dan bertemulah dengan Dewa Indra ya, yang menguasai mungkin perdana menteri tapi yang menguasai kerajaan kedewatan ya, dewa-dewa di sana. Betara Indra itu adalah ya
bisa dianggap dia adalah ayah juga ya oleh Arjuna ya. Dan kemudian di sana Arjuna mendapatkan berbagai macam kenikmatan gitu ya. Arjuna ya icip-icip aja gitu, karena dia masih ingat saudara-saudaraku merasakan sesuatu yang mungkin sangat susah ya selama ditinggal itu, makannya gimana dan seterusnya, sementara dia enak-enakan di sini dan dia memutuskan pamit gitu, maaf sekali gitu, Dewa Indra, dewa-dewa yang lain, maaf saya undur diri gitu ya, nggak enak sama saudara-saudaraku saya, sementara saya makan di sini itu rasanya aduh nggak enak banget itu, saudara-saudaraku di sana mungkin nggak tahu makan apa gitu. Nah, dewa-dewa senyum aja gitu masnya. Terus Arjuna waktu pamit undur diri itu di jalan tiba-tiba ada seorang bidadari dari belakang itu yang memanggil-manggil Arjuna gitu ya. Arjuna sebentar gitu, sebentar. Arjuna menoleh dan betapa terkejutnya itu, ternyata yang memanggilnya adalah bidadari paling cantik ya di kedewatan, dia adalah Urwasi. Si Urwasi adalah dewi yang paling cantik ya, konon katanya dia yang paling cantik ya. Si Urwasi datang, kemudian Arjuna ya tentu saja ya langsung gimana ya cowok, dan itu langsung kayak semacam jatuh cinta, nggak tahu jatuh cinta apa nafsu ya. Terus kemudian Urwasi bilang, mau nggak kamu enak-enak sama aku gitu. Semacam gitulah omongannya, obrolannya. Terus Arjuna nggak tahan itu, tangannya mendekat, pegangan tangan, tapi dia menolak gitu. Aduh gimana ya gitu. Udah nggak usah gimana-gimana, yuk satu malam aja sama aku gitu. Ya dikasih kayak gitu, dan Arjuna tahu bahwa itu bukan godaan ya, itu memang kayak semacam ya anugerah ya, karena dia sudah melakukan pertapaannya gitu. Tapi Arjuna tuh mundur-mundur, tapi tangannya masih pegang-pegang, udah hampir ciuman dan seterusnya. Dan diseret-seret, ayo ke kamar gitu, sorry ini agak porno gitu ya ceritanya, enggak sih. Terus pas itu Arjuna tiba-tiba sambil memeluk Urwasi itu, sambil hampir menciumnya, bibirnya sudah bersentuhan tapi belum saling cium ya. Arjuna tiba-tiba menolak, maaf gitu Dewi, maaf Dewi Urwasi, maaf sekali. Kenapa gitu? Mereka udah syahwatnya udah nggak ketulungan itu, sambil peluk-pelukan. Kenapa? Maaf gitu, saya nggak bisa gitu. Lu nggak bisa kenapa? Aku kurang cantik po gitu. Enggak, Anda itu cantik banget itu. Saya mau, cuma aku nggak bisa gitu. Nggak bisanya kenapa? Gitu. Karena Anda itu adalah istri dari leluhurku gitu. Jadi ceritanya Urwasi dulu itu dikisahkan di zaman dulunya adalah istri dari Prabu Puru ya. Prabu Puru itu leluhurnya Arjuna. Jadi silsilahnya gini ya. Pertama adalah Nahusta, itu Prabu Nahusta punya anak Yayati, kemudian Yayati itu punya anak dua itu yang kemudian menjadi raja, dua-duanya itu Yadawa, nanti itu di Yadu ya, nanti dia punya silsilah sendiri juga. Dan kemudian Kuru bukan Puru ya, Kuru itu adalah leluhur dari Arjuna dan seterusnya ya. Nanti itu dipakai wangsa Kuru itu oleh Destarastra ya, Kurawa, karena dia juga menjadi raja menggantikan Pandu, sementara Pandu ayah dari para Pandawa itu punya wangsa sendiri, jadinya Pandawa kemudian. Nah, Kuru itu punya anak, kalau nggak salah sebentar, aku kok rodo Dusanta. Nah, Kuru punya anak Dusanta. Dusanta itu punya anak Barata punya anak Hasti punya anak Puru. Nah, Puru ini yang kemudian suaminya si Urwasi. Puru punya anak Pratipa punya anak Sentanu, dari Sentanu kemudian ada Dewa Brata. Stop sampai situ. Dewa Brata membawa 3 cewek ya, Amba, Ambika, Ambalika. Nanti Amba sendiri pergi, Ambika sama Ambalika kemudian menikah dengan
hampir dinikahkan dengan Citrawirya dan Citrangada. Saya pernah cerita di yang wayang Abiyasa ya, tapi kan kemudian saya bilang Citrawirya dan Citrangada itu kena COVID ya. Jadi kemudian garis keturunan terputus, kemudian dipanggillah Abiyasa, mengawini keduanya, punya anak Destarastra, kemudian si Pandu dan satu lagi si namanya Widura ya, Widura itu. Nah, Pandu itu punya anak, kemudian sebenarnya putus juga gitu, karena Pandu dapat kutukan itu, punya anak itu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Nah, jadi Puru adalah leluhurnya si Arjuna. Jadi Arjuna merasa jangan, Anda adalah istri dari leluhur saya. Tapi kan karena dia adalah seorang dewi, jadi ya awet muda ya, umurnya segitu-segitu aja gitu, nggak nambah-nambah gitu. Sementara leluhurnya udah wafat dari dulu-dulu ya. Arjuna adalah keturunan ke-6-nya berarti ya, kalau dari Puru itu keturunan 6-nya. Nah, menolaklah Arjuna. Urwasi tersinggung gitu, marah. Wah, kurang ajar kamu dan seterusnya. Marah itu Urwasi. Kamu itu nggak bisa diajak kompromi, karena ya waktu itu udah syahwatnya udah memuncak, kemudian nggak jadi, itu langsung isinya jadinya marah gitu. Akhirnya muncullah kutukan itu, kamu kayak nggak punya titit. Ini saya sensor ya, tapi ya memang nggak punya titit gitu ya. Jadi Arjuna diomong gitu, kamu kayak nggak punya titit. Nah, kamu akan mengalami nasib, kamu akan jadi waria gitu, selama 1 tahun. Wah, Arjuna dikutuk seperti itu. Jadi setelah pertemuan itu dengan Urwasi, mendapat pasupati dari Betara Guru, mendapat kenikmatan di istana dewa-dewa dan bertemu dengan Urwasi yang hampir enak-enak, ternyata karena menolak terus dikutuk jadi waria selama setahun. Kelak Arjuna bersyukur sebenarnya dengan kutukan itu, karena dia bisa menyamar tanpa ketahuan ya di Wirata. Nanti bersama-sama Pandawa itu 5-5-nya bersama juga dengan Drupadi ya, mereka menyamar di Wirata dengan nama masing-masing, dan Arjuna yang menjadi waria itu dikutuk jadi waria, dia akan jadi guru tarinya anak dari Raja Wirata ya, Matswapati ya. Jadi si Utari ya, yang kelak Utari akan menikah dengan Abimanyu. Di sana dia jadi guru tarinya. Itu ceritanya. Semoga, saya sih pengennya tadi nggak panjang-panjang, tapi kenapa jadi panjang sekali ceritanya? Tapi ya oke lah gitu. Maaf kalau misalnya banyak tambal sulam ya cerita dari saya. Ya namanya juga, kalau bagi saya sih wayang itu hanya media ya, media untuk menyebarkan kebaikan. Jadi kalau misalnya ada gubahan-gubahan sedikit, nggak pakem-pakem banget ya, nggak masalah sih kalau menurutku. Termasuk juga wayang yang sedang saya gambar ini juga, ini gaya saya sendiri ya, maksudnya tuh saya bikin Arjunanya polos gitu, nggak pakai anting-anting, nggak pakai gelang, nggak pakai kalung, cuman pakai cawat doang gitu ya, untuk memunculkan bahwa yang dikedepankan oleh dia adalah ya bukan tentang gebiar tubuhnya ya, maksudnya gebiar pakaiannya, tapi jiwanya. Jadi saya tampilkan Begawan Ciptaning atau Arjuna yang sedang bertapa di gunung Indrakila ini, di Gua Mintaraga, dengan gambar yang polos begini. Dan saya itu sebenarnya suka ya wayang-wayang yang nggak germembyong gitu ya, istilah saya itu nggak gemebiar gitu, maksudnya yang biasa-biasa saja. Jadi saya suka sebenarnya ya, nggak tahu ya teman-teman, tapi ya itu. Terima kasih banyak ya sudah mendengarkan, semoga suka dengan gambarnya. Kalau nggak suka ya semoga suka dengan ceritanya ya, syukur-syukur suka dua-duanya ya, dan syukur-syukur ya subscribe ya. Baik gitu ya, semoga Anda semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, lancar rezeki dan seterusnya, amin ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu di gambar dan cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.